Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dating Alawi, NIM 17314989195, jurusan Sistem Komputer. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem input dan output pada sistem operasi. I/O adalah suatu mekanisme pengiriman data secara bertahap dan terus-menerus melalui suatu aliran data dari proses ke peranti. Begitu pula sebaliknya. Fungsi I/O pada dasarnya adalah mengimplementasikan I/O pada level aplikasi. Pada dasarnya, tugas utama komputer adalah processing dan I/O, input dan output. Bahkan, sebagian besar waktunya digunakan untuk mengolah I/O, sedangkan processing hanya bersifat insidental. Jadi, pada konteks I/O, peranan sistem operasi adalah mengatur dan mengontrol perangkat I/O dan operasi I/O. I/O system terdiri dari beberapa bagian penting, yaitu 1. I/O hardware, 2. application I/O interface, 3. kernel I/O subsystem, 4. I/O request to hardware operation, 5. stream, 6. perform. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu input dan output hardware. Secara umum, I/O hardware terdapat beberapa jenis seperti device penyimpanan, disk dan tape, transmission device, network card dan modem, dan human interface device, screen, keyboard, mouse. Device tersebut dikendalikan oleh instruksi I/O. Alamat-alamat yang dimiliki oleh device akan digunakan oleh direct I/O instruction dan memory map I/O. Beberapa konsep umumnya digunakan ialah port dan bus, DLCAN, Shared Direct Access, dan controller, host adapter. Kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu application I/O interface. Ialah merupakan suatu mekanisme untuk mempermudah pengaksesan sehingga sistem operasi melakukan standarisasi cara pengaksesan peralatan I/O. Contoh, suatu aplikasi ingin membuka data yang ada dalam suatu disk. Aplikasi tersebut harus dapat membedakan jenis disk apa yang akan diaksesnya. Oke, kita lanjut ke bagian yang ketiga, yaitu kernel I/O subsystem. Kernel menyediakan banyak service yang berhubungan dengan I/O. Pada bagian ini, kita akan mendeskripsikan beberapa service yang disediakan oleh kernel I/O subsystem. Di sini ada 6 bagian, yaitu I/O scheduling, buffering buffer, caching, spooling dan reservasi device, error handling, dan yang terakhir yang keenam yaitu kernel data struktur. Yang pertama yaitu I/O scheduling. Untuk menjadwalkan sebuah set permintaan I/O, kita harus menentukan urutan yang bagus untuk mengeksekusi permintaan tersebut. Yang kedua yaitu buffering buffer, adalah area memori yang menyimpan data ketika mereka sedang dipindahkan antara dua device atau antara device dan aplikasi. Yang ketiga yaitu caching. Sebuah cache adalah daerah memori yang cepat yang berisikan data kopian. Akses ke sebuah kopian yang di-cache lebih efisien daripada akses ke data asli. Yang keempat yaitu spooling dan reservasi device. Sebuah spool adalah sebuah buffer yang menyimpan output untuk sebuah device, seperti printer, yang tidak dapat menerima interleave data stream. Yang kelima, error handling, dan yang terakhir yang keenam yaitu kernel data struktur. Oke, kita lanjut ke bagian yang keempat, yaitu I/O request to hardware operation. Salah satu contohnya adalah device mana tempat file yang akan dibuka, menerjemahkan nama ke dalam device yang dimaksud.
Membaca secara fisik file yang hendak dibuka. Data sudah siap untuk diakses. Mengembalikan kontrol pada proses. B. Ilustrasi lain pada waktu boot sistem mula-mula minta bus Wiranti keras untuk menentukan device apa yang ada. Lanjut ke bagian yang kelima, yaitu stream. I/O stream adalah suatu mekanisme pengiriman data secara bertahap dan terus-menerus melalui suatu aliran data dua arah. Biasa digunakan dalam network protokol dan menggunakan message passing dalam mentransfer. Data stream terdiri atas sebuah stream head yang merupakan antarmuka dengan user process, sebuah driver end yang mengontrol device, dan 0 atau lebih stream modul. Lanjut ke bagian yang keenam, yaitu perform. Faktor utama dalam perform sistem yaitu 1. Permintaan CPU untuk menjalankan device driver, kode kernel I/O. 2. Keadaan atau state untuk melayani interrupt. 3. Copy data. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu network traffic, khususnya pada beban kinerja. Improving perform, menurunkan jumlah alih konteks, mengurangi jumlah pengkopian data ke memori ketika sedang dikirimkan antar device dan aplikasi, mengurangi frekuensi interupsi dengan menggunakan ukuran transfer yang besar smart controller dan pooling, meningkatkan conquer dengan controller atau channel yang mendukung DMA, memindahkan kegiatan processing ke perangkat keras sehingga operasi kepada device controller dapat berlangsung bersama dengan CPU, menyeimbangkan antara kinerja CPU, memori subsystem, bus, dan I/O. Ya, mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.